Ada beberapa ungkapan yang biasanya kita sendiri salah paham dalam pemaknaan. Contoh, ada tradisi ungkapan biasa kalau Idul Fitri. Dan ini sangat seolah-olah pas. Kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal sekian-sekian. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ungkapan itu nggak salah. Tapi kadang-kadang, jangankan non-muslim sering mengatakan itu. Kita sendiri yang umat Islam kadang-kadang seolah-olah minal aidin wal faidin itu artinya mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini sebetulnya tradisi ungkapan, ucapan di Idul Fitri hanya ada dipopulerkan di Nusantara, di negara kita. Sama seperti mudik lah. Mungkin di negara lain nggak ada di kita yang mudik, walaupun maknanya dalamnya adalah silaturahmi. Nah, padahal sebetulnya popularitas yang dipopulerkan oleh para ulama kita itu adalah sebetulnya bentuk doa. Setelah datang malam 1 Syawal, kita menyempurnakan pada malam atau hari ke-30 Ramadan atau sebulan penuh kita dalam bulan Ramadan, maka di situ kita berdoa bersama. Doanya yaitu ja'alallahu alaikum minal aidin wal faidin. Semoga Allah menjadikan bagi kita dan bagi kamu semuanya minal aidin, masuk golongan atau kelompok orang-orang yang kembali, bisa kembali ke fitrah, kembali ke kesucian gitu. Karena mungkin selama 1 bulan kita digembleng. Kita dididik untuk sabar, kita dididik untuk berempati kemanusiaan, kita dilatih untuk membersihkan harta kita dilatih bagaimana merasakan rasa kemanusiaan ketika lapar lebih dari hampir 14 jam dan yang lain-lainnya. Dan mudah-mudahan ini ada makna kemanusiaan yang muncul dalam diri kita, sehingga ketika kita digembleng 1 bulan ini, mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang minal aizin, menjadi orang-orang yang kembali fitrah, kembali kesucian. Seolah-olah seperti bayi yang baru lahir, gitu. Wal faizin, dan kita ini menjadi orang-orang yang kelompok masih orang-orang yang beruntung. Apa sih yang beruntungnya? Makanya ada ungkapan yang dipopulerkan oleh para sahabat Nabi ketika Idul Fitri itu, taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Keberuntungan kita itu ketika Allah taqabbal, mengabulkan. Apa yang dikabulkan oleh Allah? Ibadah puasa kita semuanya. Karena berbahagialah orang ketika ibadahnya, puasanya itu diterima. Gak apa-apa, Anda tambahkan juga. Contohnya, ketika kita berharap bahwa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya ibadah puasa kita, sholat kita, zakat kita, sodako kita, ataupun amal-amalan kita, membaca Quran dan yang lain-lainnya selama bulan Ramadan. Tapi intinya bahwa ungkapan ini kita juga perlu paham terhadap maknanya. Gak ada masalah. Jadi kalau ada orang yang menyebutkan minal aidin wal faidin, kita nggak apa-apa menjawab amin. Itu. Walaupun sudah terlalu nikmat disandarkan mohon maaf lahir dan batin. Padahal minal aidin wal faidin itu artinya secara harfiah itu bukan mohon maaf lahir dan batin. Nah, makanya rekan-rekan sekalian, prinsip minal aidin itu salah satunya adalah ketika ada kita ungkapan minal aidin itu dengan kata mohon maaf lahir dan batin, ini hubungan hablum minan nas. Makanya di situ tradisi terjadi. Gitu. Apa tradisinya? Ketika momentum Idul Fitri mau pada orang yang kita kenal, baru ketemu sekalipun hari itu, kita selalu menyodorkan tangan, mohon maaf lahir dan batin kan. Padahal lamun pikir usaha mana wawu gente, wawu ngaranna gente. Tapi itu udah tradisi, udah kebiasaan. Makanya rekan-rekan sekalian, tradisi-tradisi yang terjadi ini ya nggak ada masalah ketika itu tidak bertentangan dengan syar'i. Toh tujuannya seperti halnya mudik juga kan tujuannya silaturahmi. Toh hari ini juga ketika kita menggunakan bahasa-bahasa yang sering diungkapkan kepada sahabat, teman, saudara, ataupun siapapun dengan ungkapan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, sungguh nikmat selalu disambungkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ini minimal kita paham bahwa minal aidin wal faidin itu artinya bukan mohon
maaf lahir dan batin. Padahal itu sebuah doa yang dipopulerkan oleh ulama kita. Ja'alallahu alaikum minal aidin wal faidin. Semoga Allah menjadikan bagi kita dan kalian semuanya apa? Kita ini masuk golongan setelah tanggal 1 Syawal ini minal aidin, orang-orang yang kembali kemana? Kembali ke fitrah, kembali ke sucian, seolah-olah seperti halnya bayi yang baru lahir, belum berdosa sama sekali. Wal faidin, dan mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang beruntung. Apa yang beruntungnya? Beruntungnya adalah ketika taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa makum. Ini adalah doa, ungkapan, dan doa silakan saja kita ungkapkan, nggak ada apa-apa. Orang harapan kok kita meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Nah, tapi prinsipnya rekan-rekan sekalian, ibadah selama bulan Ramadan penuh ini yang kita laksanakan, itu bisa terlihat dampaknya itu nyata ketika nanti bulan Syawal dan seterusnya. Artinya apakah ibadah kita meningkat? Kalau bulan puasa kan hampir semuanya meningkat. Dan yang biasa baca Qur'annya seminggu sekali, sebulan sekali, bisa jadi tiap hari, bahkan bisa khotam selama 1 bulan ketika bulan puasa. Kenapa kita tidak bisa melakukan di bulan yang lain? Sodako kita kadang-kadang bukan hanya hari Jumat saja masuk kenceleng. Ketika ada pelaksanaan sholat taraweh, di sana ada infak dan sodako, di kenceleng kita juga isi. Kenapa kita juga tidak melakukannya setiap hari? Kalau kita mampu, kan gitu. Nah, inilah manifestasi dari ibadah mahdo kita ketika apa? Ketika bulan Ramadan itu terlihat nanti tergambar ketika 11 bulan ke depan. Tetapi ibadah mahdo kita, manifestasi yang paling nyata, implementasinya itu apa? Adalah kemanusiaan. Bagaimana ketika kita setelah melewati bulan puasa, kita ini lebih meningkatkan tinggi sensitif kita terhadap apa? Dengan pengenah lapar teh. Minimal kita juga memikirkan ada tetangga kita, ada saudara kita, ada teman kita, atau orang yang ditemui kita, mungkin belum semampu kita, hanya sekedar untuk makan saja. Mungkin bagi kita puasa itu hanya cukup menahan lapar dari fajar sani sampai beduk maghrib. Mungkin bagi orang lain belum tentu. Mungkin saja mereka itu sudah terbiasa menahan lapar, padahal tidak berpuasa. Tapi kita, ada waktunya kita berbuka, maka di situ kita diperbolehkan untuk memakan. Nah, mudah-mudahan dengan bulan puasa ini, kita ini betul-betul tujuannya minal aidin itu betul. Karena apa? Kita ini betul-betul kemarin itu selama sebulan itu kita itu membersihkan diri kita seluruhnya. Makanya wajar ada perintah satu lagi yang secara syar'i, kita juga harus membersihkan diri kita. Namanya zakatul fitrah. Dan juga membersihkan harta kita, namanya zakat mal. Dan itu dilaksanakan oleh kita, maka mudah-mudahan minal aidin itu betul-betul terjadi ketika malam 1 Syawal untuk kita semuanya. Tapi yang paling terpenting, bagaimana manifestasi itu baik ibadah mahdo dan ibadah goer Ramadannya terlihat setelah bulan Ramadan. Kita meningkat ibadah mahdonya, kita juga meningkat ibadah goer Ramadannya, ablum minan nasnya. Mungkin ada pengalaman dari yang lain? Mungkin bertanya sih Kang. Bertanya karena Idul Fitri ini mungkin sudah menjadi tradisi di kita, utamanya saling minta maaf, kemudian juga bersilaturahmi, bahkan tidak hanya sesama orang Islam saja, sesama Muslim saja. Kadang teman-teman kita mungkin di rumahnya masing-masing atau di kampus itu ada saudara-saudara kita yang dari non-muslim. Nah, bagi orang awam mungkin itu kagok bahasanya. Takut ini menyalahi aturan, menyalahi fikih kalau kita mohon maaf Idul Fitri itu dengan non-muslim. Nah, barangkali bisa dikuatkan kan? Apakah hal ini dibenarkan oleh syariat atau enggak? Prinsipnya kan di situ kan hubungan hablum minan nas, doa sesama manusia. Dan kita berharap pada saat itu, apalagi contohnya kita memiliki ruang lingkup aktivitas bukan hanya dengan muslim setiap hari itu. Ada juga teman-teman kita yang kebetulan keyakinannya berbeda. Nah, dosa ini yang hablum minan nas ini bukan hablum minal muslim, tapi hablum minan nas. Berarti nggak ada masalah ketika pada saat itu momentum Idul Fitri
ketika kita mengucapkan atau kepada yang berbeda keyakinan, kita pun karena kebetulan kita ini memiliki ruang lingkup aktivitas, baik itu di tempat kerja ataupun ketika belajar dan yang lain-lainnya, tentu kita memiliki kesalahan dalam proses pergaulan. Mungkin juga kita pernah menyakiti hati mereka. Nah, itulah momentum, nggak apa-apa kita gunakan, kita meminta maaf, kan nggak ada masalah sebetulnya. Gitu. Bahkan kalau kita menyadari sebetulnya momentum untuk meminta maaf kepada yang berbeda keyakinan, kalau kita merasa berbuat salah, ya nggak harus di Idul Fitri saja. Jadi kita menyadari berbuat salah ya minta maaf. Karena salah satu dosa yang Allah tidak akan mengampuni, yaitu dalam konteks dosa hablum minan nas. Sebelum orang yang kita zolimi atau kita salah kepada mereka, mereka memaafkan kita. Dan di situ hablum minan nas. Bukan hanya kepada muslim. Jangan dianggap bahwa kita berbuat dosa kepada orang yang berbeda keyakinan kepada kita, itu bukan dosa, salah besar. Tetap saja sama. Tetap saja sama gitu. Bahkan kalau suatu saat kita memiliki hutang piutang ataupun kita memiliki dosa hablum minan nas, kalau kita belum dimaafkan, maka Allah tidak akan memaafkan. Kalau kita belum membayar hutang, maka hutang itu harus dibayar bukan hanya di dunia, nanti di akhirat itu akan dibayar kalau memang belum dibayar di dunia. Makanya urusan hablum minan nas itu tidak ada urusan sama keyakinan atau tidak, nggak ada masalah. Atau tidak akan mengurangi hak martabat kita dan tidak mengganggu syar'i kita tentang ketauhidan kita ketika kita dalam konteks hablum minan nas minta maaf kepada yang berbeda keyakinan dengan kita. Toh kadang-kadang sebelum kita minta maaf, mereka yang usul duluan. Mereka mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin. Kadang mereka yang duluan. Nah, ini hanya hubungan hablum minan nas saja. Hablum minan nas saja. Dan artinya bahwa nggak ada masalah. Apalagi hari ini sudah jadi tradisi, sudah dikebiasaan. Seolah-olah ini milik bersama. Sama aja sekarang juga kan terdengar. Ketika bulan puasa semuanya merasa senang, apalagi ketika menjelang maghrib berebut takjil kan gitu. Ya. Bukan hanya orang muslim hari ini, non muslim juga banyak mencari takjil karena kebetulan banyak makanan yang khas yang keluarnya hanya bulan puasa dan nggak ada di bulan lain, gitu loh. Bener nggak? Ya. Dan ketika Lebaran semua juga merasa diuntungkan karena apa? Cutinya panjang. Kan cuti itu bukan hanya untuk orang Islam, yang non muslim juga merasakan semua. Sama. Ketika libur Natal atau Tahun Baru, ketika libur hari-hari raya agama lain, kita juga umat Islam juga kadang merasakan libur. Benar? Berbeda kalau saya hampir libur tiap hari kan gitu. Mau hari raya gak hari raya ya Jis, libur kan terus. Nah, karena kita tidak diatur oleh waktu untuk pekerjaannya kan gitu. Kita yang mengatur sendiri. Nah makanya rekan-rekan sekalian, inilah konteks hablum minan nas kita, bahwa tadi saya bilang manifestasi dari bulan puasa yang kita lakukan itu bukan hanya terlihat dampaknya di Syawal dan seterusnya, itu hanya ibadah madoh, termasuk ibadah Ramadannya. Karena hablum minan nas ini, hubungan baik dengan sama manusia itu bukan hanya berbicara dengan satu keyakinan. Dengan yang berbeda keyakinan dalam konteks hablum minan nas kita dalam kehidupan di dunia juga nggak ada masalah, kita harus berbuat baik. Jangan kita dianggap mendolimi orang yang berbeda keyakinan bahwa itu bukan perbuatan dosa. Itu juga sama perbuatan dosa. Karena itu adalah hubungan hablum minan nas. Berarti kalau katanya nas, berarti manusia seluruhnya. Baik dia beriman atau tidak beriman, mereka muslim atau tidak muslim. Kan gitu.